Hai, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir ini. Masih soal tudingan ijazah Joko Widodo, ini juga masih menjadi sorotan ternyata ya. Dan yang terbaru memang kemarin Roy Suryo CS begitu ya diperiksa di Polda Metro Jaya bersama dengan 2 orang lainnya dalam kapasitasnya sebagai saksi. Selain soal pemeriksaan Roy Suryo, kemudian kita juga tahu Roy Suryo CS juga menerbitkan atau meluncurkan soft launching Jokowi's White Paper. Bagaimana nanti kasus ini bergulir, benarkah ini nanti akan naik ke persidangan, ataukah kemudian ada hal lain yang kemudian nanti akan mengejutkan begitu ya. Nah, kita akan bahas di hari ini bersama dengan 2 narasumber saya yang sudah hadir di studio digital Kompas TV. Terima kasih sudah hadir Bung Rifai Kussumanegara Siap, gitu ya, Mbak, makasih. dari kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi, kemudian ada mantan Presiden ke-7 tapi kan. Oh, siap. Kemudian ada Bung Kozzinuddin dari kuasa hukum Roy Suryo CS. Nah ini kan saya ke Bung Kozzin dulu ya. Bung Kozzin, ini kan kita kemarin sudah lihat Bung Roy Suryo dan juga beberapa orang lainnya sudah diperiksa sebagai saksi ya, dalam kapasitasnya sebagai saksi begitu ya. Bahkan Bung Roy Suryo sudah mengatakan ini harus dibatasi jamnya, jangan sampai dini hari bla 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 segala macam. Nah jadi nggak sampai kelamaan tuh diperiksanya kemarin. Iya. Sebenarnya kan apa yang disampaikan klien saya, ya, Roy Suryo itu kan berangkat dari pemeriksaan saksi sebelumnya ya. Ini di hari Selasa, di situ ada seorang YouTuber, kemudian 1 jurnalis, juga seorang aktivis emak-emak ya, yang diperiksa. Dan YouTubernya itu Pak Sunarto selaku saksi itu memang diperiksa baru bisa pulang jam 4 subuh, menjelang subuh. Jam 4 subuh tuh dari jam? Dari jam sebelum zuhur. Oh lama jadi sekali ya? Iya, karena setelah kompres kan kita langsung masuk, langsung proses pemeriksaan. Walau memang ada proses ya istirahat di Isoma Asar gitu, tapi ujungnya itu sampai jam 4 subuh. Kemudian Arief Nugroho itu jurnalis, dia diperiksa sampai setengah 12 malam. Nah baru aktivis emak-emak Meriati itu jam 9 lah udah selesai. Gitu. Nah berangkat dari itu maka kemarin saat pemeriksaan Roy Suryo, kemudian Kurnia Tirorani dan Rizal Fadilah, kami sudah menyampaikan kepada penyidik agar waktu dibatasi dan kalaupun tidak tuntas, ya bisa kita sambung di waktu yang lain, mungkin minggu depan atau reschedule lah, karena tidak manusiawi ya memaksakan memeriksa dalam persoalan yang terlepas hanya saksi. Bagi orang tertentu misalnya Pak Sunarto itu kan khawatir, takut kan pertama kali ketemu polisi, jadi kan rasa cemas, apalagi ditarik pada waktu-waktu malam sampai menjelang subuh, kan orang bertanya-tanya, jangan-jangan nggak pulang nanti selesai nanti naik tersangka langsung ditahan begitu. Jadi itu prosesnya. Maka yang kedua kemarin memang ada yang perlu kami sampaikan penting itu, yakni pertama memang di awal kita batasi, tapi pada akhirnya pemeriksaan itu tidak lama karena beberapa hal. Misalnya pertama Pak Roy Suryo itu sampai 118 pertanyaan. 118 pertanyaan? Iya, ada sekitar 50 lembar kali 24 salinan kan gitu. Tetapi bisa selesai sebelum maghrib ya, kira-kira jam 5 kurang lah, setengah 5 gitu. Kenapa? Karena begini, panggilan polisi itu kan disampaikan kepada klien kami Roy Suryo itu untuk diambil keterangan sebagai saksi dalam konteks peristiwa 22 Januari 2025. Nah kalau kita kembali ke KUHP itu kan saksi hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia alami, dia dengar sendiri begitu. Sehingga kalau ada peristiwa yang tidak diketahui tentu punya hak untuk tidak menjawab, karena saksi itu yang diambil adalah keterangan faktanya, bukan pendapatnya. Berbeda kalau dia dipanggil sebagai ahli, maka berbagai peristiwa bisa dia diminta pendapatnya terhadap peristiwa itu. Nah ternyata di peristiwa 22 Januari 2020 di Jakarta Pusat itu, Roy Suryo tidak ada dalam peristiwa itu. Bahkan punya alibi kuat memang ada di peristiwa lain dan ada acara lain begitu. Namun setelah itu coba disampaikan sejumlah link YouTube ya, kemudian dibuka ya, sosmed bukannya YouTube ya, ada sejumlah akun sosmed terhadap Dr. Tifa begitu. Kemudian ditanyakan begitu, bagaimana terkait dengan video ini gitu, di link YouTube ini atau link sosmed ini gitu. Tentu saja Roy Suryo kemudian menjawab, ya saya tidak bisa memberikan komentar karena saya bukan ahli di sini, saya hanya saksi fakta dan saya tidak ada dalam peristiwa itu. Dan ada peristiwa-peristiwa lain yang kemudian berkaitan dengan Roy Suryo, tapi kemudian memang dibatasi dengan jawaban
sebelum dijelaskan peristiwa apa di tanggal 22 Januari ya tidak bisa kemudian kami memberi keterangan di luar konteks lokus dan tempus delicti yang sudah dituangkan dalam deskripsi panggilan begitu. Akhirnya ya banyak beberapa jawaban meskipun pertanyaan banyak itu ya kembali mengulang bahwa ya kita belum bisa menjawab karena memang tidak dijelaskan peristiwa 22 Januari itu seperti apa dan kita tidak hadir di peristiwa 22 Januari 2025 dan sampai sekarang juga tidak dijelaskan peristiwa apa itu. Ini hampir sama mengulang pada panggilan di tingkat penyelidikan juga agak aneh ya. Di tingkat penyelidikan itu peristiwa yang dipersoalkan dalam surat panggilan klarifikasi itu di peristiwa 26 Maret 2025. Dari sisi peristiwa itu tidak konsisten. Sebelumnya 26 Maret 2025 yang Roy Suryo juga tidak hadir, tetap dipanggil. Nah sekarang berpindah ke 22 Januari yang Roy Suryo juga tidak hadir. Nah untuk yang Bung Rizal Fadila agak unik ini. Dan Kenapa? kami memang kan hanya mendampingi ya. Kami tidak intervensi terkait substansi jawaban apa yang akan diberikan oleh saksi. Karena saksi kan masing-masing punya pengalaman terhadap apa yang dia dengar, dia alami sendiri berbeda-beda. Khusus untuk Rizal Fadila itu lebih cepat selesai. Kenapa? Karena Mulanya dipanggil, diambil keterangannya. Nah, karena mendengar informasi bahwa ijazah pelapor Saudara Joko Widodo sudah disita oleh Polda Metro Jaya, maka sebagai seorang yang dipanggil keterangan saksi, apalagi termasuk aktivis yang ikut dalam konteks ke Sulu dan Yogyakarta dan ikut ya mengambil kesimpulan bahwa ijazah itu palsu begitu. Jadi sebelum Rizal Fadila dianggap melanggar 311, 310 KUHP atau fitnah atau pencemaran karena menyatakan ijazah itu palsu dan kemudian dianggap menghinakan sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya, tentu perlu bukti apakah ada dulu ijazah itu untuk mengkonfirmasi bahwa benar itu disita oleh polisi begitu. Ternyata tidak ada. Nah, pulang udah keluar. Tiba-tiba dipanggil lagi oleh penyidik, masuk lagi. Bagaimana? Sudah ada. Kan sebelum diinformasikan ada di Puslapor Barreskrim Mabes Polri sedang disita untuk diperiksa gitu. Sudah ada belum? Bisa dipinjam belum? Nah, enggak ada. Ternyata Bapak meskipun belum bisa kami tunjukkan tapi Bapak tetap kami periksa sehingga Bapak harus tanda kehadirannya itu sebagai saksi adalah hadir dan kemudian diambil keterangan dalam BAP. Nah, khusus untuk Rizal ini yang berbeda dengan Roy. Kalau Roy dikaitkan dengan peristiwa, kalau Rizal konsisten setelah memperkenalkan diri ditanya siap bersediakah? Nah, baru jawabannya saya tidak bersedia untuk memberikan jawaban sebelum ditunjukkan kepada saya ijazah pelapor yang menjadi pelapor dalam peristiwa ini. Nah, ada banyak pertanyaan, nah kemudian konsisten dijawab dengan jawaban itu. Sehingga relatif cepat dan yang terakhir Bu Kurnia ya agak malam. Tapi tetap konteksnya tidak lepas dari peristiwa 22 Januari. Dan memang kalau peristiwa 22 Januari, sebagaimana sebelumnya juga sudah diambil keterangannya koordinator di peristiwa penyelidikan, ya itu kan peristiwa di Jakarta Pusat di kantor Bang Egy Sujana di TPUA berkaitan dengan persiapan untuk ke Sulu dan Yogyakarta yang dari sanalah peristiwa Sulu dan Jogja itu bermula. Tapi sekali lagi karena ada beberapa saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana diatur KUHP ya wajar tidak menjawab begitu. Tapi pada saat sebelum pemeriksaan itu kan sudah dikatakan oleh Bung Roy Suryo, kami melakukan pengajuan pembatasan pemeriksaan begitu ya. Itu memang sudah diajukan, memang disampaikan kepada langsung penyidik. disampaikan. Iya. Memang takut dikriminalisasi atau tidak gimana? begini. Kita itu punya opsi begini loh, agar pemeriksaan itu sesuai dengan KUHP, tidak melanggar hak asasi manusia dan tentu saja bagi pihak-pihak yang diambil keterangan sebagai saksi punya kesempatan untuk melakukan agenda yang lain sesuai dengan jadwalnya masing-masing gitu. Artinya kalau memang tidak cukup atau waktunya kurang ya bisa di reschedule, jangan memaksakan sampai jam 4 dan itu pun belum tentu selesai. Kadang-kadang kami pernah mendampingi ya di penyidik kepolisian udah diperiksa sampai pagi belum selesai pula yang ngenes. Saya pernah ya mendampingi seorang klien udah diperiksa sampai pagi, ujungnya apa, Pak? Naik tersangka dan langsung Ditahan. Itu kan menakutkan bagi sebagian orang. Itu juga kemarin juga jadi tanda tanya nih pemeriksaan Bung Roy Suryo kemarin ini apakah ada muaranya atau tidak begitu ya, ada ujungnya atau tidak. Ini yang kita ternyata ya itu tadi sebelum maghrib sudah selesai begitu ya, sesuai dengan keinginan atau harapan juga dari Bung Roy Suryo CS begitu ya. Jadi memang alasannya adalah supaya ini masih manusiawi begitu. Dan ada satu hal yang menarik yang ini juga kami kritisi dari kinerja kepolisian. Karena begini, sebelumnya kan ada laporan itu kan dari pelapor Saudara Joko Widodo di 30 April itu kan hanya pasal 311, 310, 27A,
35 dan 32 Undang-Undang ITE. Itu pun kami kritisi di pasal 35 dan 32 karena tidak ada relevansinya dengan pencemaran dan fitnah yang dikeluhkan oleh korban, dalam hal ini Saudara Joko Widodo. Dan itu yang kemudian kami simpulkan ini semacam pasal pesanan agar bisa nahan. Karena pasal 35 itu ancaman pidananya 12 tahun, yang pasal 32 itu ancaman pidananya 8 tahun. Sehingga secara objektif ya itu memenuhi syarat objektif yang diatur KUHP bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Nah, yang kedua justru yang aneh adalah ini kan selain laporan 30 April oleh Saudara Jokowi, banyak laporan yang dikonsolidasi dari Polda. Ada yang dari Lecumanan, ada dari sebelumnya ada dari Kapriani, ada Rahan Kaharian, kemudian ada Samuel Maret Sweken. Itu ada Ade Kurniawan. Kan akhirnya yang tinggal 3. Yang 2 hilang. Hanya tinggal Ade Kurniawan, Lecumanan, dan Samuel Sweken. Yang menarik, sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 tentang pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan. Dari 160 KUHP ya tentang penghasutan, kemudian ada 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang menyebar kebencian ya. Lalu ada 28 ayat 3. Nah, waktu itu saya tidak tahu kalau pelapornya itu tidak ada yang atas nama Peradi Bersatu, Bang. Saya pikir memang benar Peradi Bersatu yang melaporkan, karena kemana-mana di media, Peradi Bersatu melaporkan Rosyuro CS begitu. Dan saya sebenarnya tersinggung, Bang, karena saya anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang nggak ada kaitannya dengan Peradi Bersatu, dan ini justru menurunkan marwah organisasi. Ngapain organisasi ikut-ikut seperti itu? Nah, yang menarik adalah 28 ayat 3 pemberitaan bohong itu hilang di penyidikan karena kami keras menyatakan, loh yang bohong kalau gitu di Peradi Bersatu, karena sebelumnya dia menyatakan sebagai pelapor, ternyata di dalam SPDP yang kami terima nggak ada. Jangan-jangan mereka takut nih senjata makan tuan lalu dicabut laporan yang 28 ayat 3. Jangan-jangan mereka takut juga seperti kasusnya siapa? Kasusnya Sylvester Matutina. Berulang kali Sylvester Matutina mengancam klien kami, pasti penjara, pasti terpidana. Ternyata dia yang sudah divonis 6 tahun nggak menjalani putusan yang ingkrah 1,5 tahun. Nah, bagaimana kemudian respon dari kubu Pak Jokowi melihat ini? Pengajuan soal pembatasan penyidikan begitu atas dasar kemanusiaan manusiawi begitu ya. Anda setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bung Kozin dan juga kliennya Rosyuro CS untuk memang ini harus dibatasi supaya manusiawi begitu, jangan sampai terlalu malam bahkan bisa sampai pagi. Oke, jadi pertama ini dari awal ya, baik kami tim penasihat hukum termasuk Pak Jokowi sendiri sudah mewanti-wanti bahwa mengharapkan proses pengaduan yang disampaikannya itu dijalankan secara profesional, komprehensif, dan hati-hati. Itu dari awal sudah kami sampaikan. Kenapa? Karena memang kalau Pak Jokowi sendiri kan tujuan dari pelaporan ini nggak berlebihan kok. Kita nggak begitu concern dengan soal pemidanaannya gitu ya. Tapi hanya ingin diuji sampai tuntas, ada kepastian hukum apakah Jas ini palsu atau tidak. Kedua, diuji apakah benar selama ini beliau korban fitnah atau bukan. Hanya itu. Gitu ya. Apalagi kan pidana ke depan juga sudah modern ya. Jadi dengan sebentar lagi kan berlaku KUHP ya, pidana pun juga tidak harus penjara, ada percobaan, ada kerja sosial dan macam-macam. Nah, karena itu juga memang selama ini kami kalau dilihat kan mungkin masyarakat kok lama sekali penyelidikannya. Iya, betul. Karena ini bergulirnya sudah lama. Kok lama sekali penyidikannya padahal jadi perhatian. Memang kami wanti-wanti sama mereka. Tolong bagaimanapun juga ini kan pelaporan Pak Jokowi. Jangan sampai nanti ada penilaian yang tidak-tidak ya. Dan memang cukup lama, kami kan kebetulan praktisi, Bang Hosin juga praktisi, memang cukup lama, tapi nggak apa-apa lah, biarkan ini bergulir secara baik. Dan khusus terhadap penyidikan sampai jam 4 subuh, kami juga menyayangkan ya. Saya sebagai advokat, ini juga Pak Jokowi kalau dengar juga pasti menyayangkan ya, karena ini kan udah modern ya, alangkah baiknya orang itu diperiksa cukup di jam kerja lah gitu ya. Bahkan beberapa advokat sendiri yang tergabung dalam organisasi sedang mengusulkan nih ke DPR agar KUHP yang akan datang itu diperiksa dalam jam kerja ya, kecuali mungkin kejahatan keras yang baru ditangkap jam 10 malam gitu ya. Tapi juga sebetulnya kan tidak harus, ya mungkin kalau narkoba yang harus segera dikejar siapa pengedar dan ya, itu untuk turunan tertentu lah ya. Ini kan perkara bukan kejahatan jalanan gitu ya. Jadi kita sayangkan kalau sampai subuh seperti itu, dan menurut saya bagus, perlu tetap kita kritik ya, penyidik bagaimanapun juga mereka lembaga yang dimiliki masyarakat, kita juga ingin mereka semakin baik kan gitu ya, agar kedepannya yang seperti ini tidak terjadi. Nah, kedua terkait dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kliennya Bang Hosin ini, pertama ini garis bawahi dulu, saya secara etika tidak boleh mengomentari strategi pembelaan yang dilakukan oleh tim sejawat termasuk para kliennya gitu ya.
tentunya dari apa yang disampaikan ini juga sebagian besar kan juga advokat juga sebenarnya yang terperiksa nih ya. Tentunya punya strategi, punya kajian hukum, punya pandangan masing-masing. Saya nggak bisa mengomentari, saya menghormati itu. Jadi saya izinkan hanya mengomentari umumnya saja, hanya umum saja nih Bang ya. Secara umum, saya senang nih kalau kayak gini saling menghormati. memang harus begitu. Kalau ngerti kode etik begitu, tidak. Oh Zidudin, itu nggak boleh itu. Satu guru satu ilmu. Saya pun mengomentari hati-hati, karena nanti bisa salah saya. Karena pasti di balik itu ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan keadilan, tujuan kebenaran, dengan versinya masing-masing. Jadi kita juga nggak bisa menilai ini salah atau benar. Ya. Sekalipun mungkin ini sekedar membantu informasi aja, agar juga kita bisa sama-sama memahami arahnya kemana perkara ini. Pada awalnya memang yang kami laporkan itu kan ada 24 objek. Sosial media tuh, betul. Jadi ada Instagram, ada YouTube, ada apalagi TikTok ya, TikTok gitu ya. Nah, kita kumpulkan semua, nah, kita lihat yang memang terlihat di situ narasinya atau yang disampaikannya itu sudah berbau fitnah dan pencemaran nama baik. Kita kumpulkan semua, nah, lalu kita serahkan kepada kepolisian. Dalam perkembangannya justru teman-teman kepolisian sendiri meminta lagi, pernah nggak ada melakukan peneguran kepada mereka? Katanya pernah 2 kali melakukan teguran terbuka. Kita kumpulkan lagi. Ada nggak pernah dapat nggak rekaman dari UGM? Kita kumpulkan. Jadi ada tambahan lagi sekitar 12-14 objek, tapi penambahan tentang teguran UGM, statement UGM plus penebalan. Contohnya ada yang sudah kita berikan juga satu tayangan, tapi ternyata ini di-share di beberapa link. Sebenarnya isinya sama persis. Nah itu juga penebalan kita tambahkan. Jadi di luar 24. Nah, memang itu kan tanggalnya beda-beda. Macam-macam itu. Saya juga nggak bisa ingat semua lah. Cuma sekitar 30-an berarti kan ya. Tanggalnya beda-beda dari Januari sampai ke Maret. Ya. Nah, memang salah satunya ada tayangan di tanggal 22 Januari. Kalau nggak salah yaitu pada saat ada statement teman-teman TPUA di depan kantor Barreskrim kalau nggak salah. Ada statement TPU, tapi di kantor Barreskrim, jadi baru keluar di lobi. Nah, kalau nggak salah itu yang 22 Januari gitu ya. Nah, mungkin itu yang dianggap sebagai tempus, karena kembali lagi, ya kemarin juga didiskusikan, ini gimana nih kalau tempus deliktinya cukup banyak, gitu ya. Misalnya ada 30 tanggal, mana yang digunakan? Ya, ini kan sebenarnya banyak teori nih. Apakah yang di awal, apakah yang di akhir? Nah, tapi saya nggak mau komentari ya, kenapa penyidik menggunakan satu di surat panggilan ya. Sekalipun memang seharusnya sih mungkin 30 tanggal tidak mungkin masuk dalam panggilan, bisa setengah halaman sendiri digunakan satu yang pertama, tapi dalam pertanyaan nanti itu akan dikembangkan. Dan betul sih memang yang di 22 Januari kalau nggak salah sih nggak ada Bang Roy Suryo di situ, ya itu murni teman-teman TPU saat itu, belum ada ahli kalau nggak salah. Jadi nggak salah juga kalau Bang Roy Suryo mempertanyakan itu. Sekalipun mungkin nanti di pertanyaan berikutnya kan ada yang beberapa objek memang ada beliau. Kalau nggak salah juga beliau mengakui juga ada beberapa, hampir 1/6-nya di beliau, ya tinggal itu yang diklarifikasi. Nah, kedua juga terkait Bang Rizal Fadilah gitu ya. Ya monggo kita hargai sikap dan cara pembelaannya gitu ya. Sekalipun memang sebenarnya kalau kita kembali ke rujukan ketentuan KUHP, penyitaan itu kan tujuannya ada 3. Ya. Pertama, untuk mengamankan barang bukti. Kedua, untuk menjamin pelaksanaan putusan, yang ketiga untuk membantu pembuktian, gitu ya. Nah dari 3 ini nggak diatur tuh bahwa penyitaan itu agar ditunjukkan kepada si tersangkanya. Memang tujuannya 3. Nah yang dimaksud membantu pembuktian ini adalah justru nanti untuk membantu pembuktian di persidangan nanti. Agar meja hijau, agar hakim teryakinkan dengan barang bukti itu, gitu ya. Jadi tujuannya barang bukti disita itu untuk meyakinkan hakim, bukan untuk meyakinkan tersangka. Ya. Itu jelas, makanya kemarin di pemeriksaan juga tidak ditunjukkan. Ya, dan dalam praktik kan sebenarnya itu yang kami minta melalui klien kami untuk melihat, karena apa? Di perkara lain itu memang ya subjektif ya penyidik, subjektif penyidik. Dalam perkara itu ada penyidik yang justru menunjukkan dokumen untuk meyakinkan ini loh kesalahannya. Nah, kami kira dokumen itu ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa Anda salah, ini buktinya ada ijazahnya, sudah kami sita. Dan itu penting. Kenapa? Karena secara psikologis hari ini yang dirasakan oleh klien kami, dan ini juga saya pikir mungkin seluruh masyarakat juga sama, tidak melihat barang itu. Setidaknya kalau klien kami yang melihat kan ada semacam, oh ternyata ada, terlepas uji apakah asli atau tidak itu hal yang lain begitu. Tapi ketika barang itu tidak dihadirkan, tidak ditunjukkan, dan apalagi ada problem ya kredibilitas dan akuntabilitas lembaga kepolisian, publik atau klien kami minimal lah
boleh kan bertanya, jangan-jangan nggak disita beneran nih, jangan-jangan cuman cuman statement, setelah itu kita nggak tahu barang itu. Jangan-jangan barang itu gimana? Nah, itu adalah dugaan-dugaan yang saya pikir wajar keluar karena memang gimana tidak tuh? ditunjukkan. Ada gitu. dugaan-dugaan semacam itu, Ya, Bung Fai? boleh-boleh aja kalau menduga ya. Sebenarnya kan waktu di Barreskrim itu juga ada fotonya waktu itu gitu ya. Waktu si adik iparnya Pak Jokowi menyerahkan, memang bentuknya miring tapi ada fotonya, ada videonya, ada saksinya. Nah, kembali mungkin yang soal apakah barang bukti itu wajib ditunjukkan ke seorang saksi. Selain ketentuan tidak mengatur itu, mungkin saya kasih contoh yang gampang dipahami masyarakat gini. Ada tindak pidana penyuapan di mana KPK memiliki bukti CCTV. Oke. Apakah bukti CCTV ini justru ditunjukkan ke tersangka saat penyidikan? Tentunya kan enggak. Maka kalau ditunjukkan malah bisa disalahgunakan. Langsung tersangka menciptakan alibi untuk mematahkan CCTV. Biasanya CCTV itu nanti tunjukannya di sidang. Bahkan sedikit surprise biasanya buat jaksa gitu ya. Tunjukin gitu ya. Jadi memang begitu. Nggak semua alat bukti harus ditanyakan kepada, apalagi baru saksi gitu ya. Karena nanti malah bisa disalahgunakan. Barang bukti justru harus diamankan dulu. Dan nanti ditujukannya untuk meyakinkan barang buktinya hakim, diamankan gitu dulu Kalau supaya konteksnya- ditunjukkan di persidangan. Ya, kalau konteksnya ini pidana biasa ya, tidak ada atensi publik dan tidak terkait dengan legasi bangsa kita. Ini kan ada semacam beban publik bagi kita kepada generasi selanjutnya kalau masalah ini tidak segera dituntaskan. Memperlama masalah ini kan sama saja menambah beban publik. Nah, kalau tadi kasusnya misalkan CCTV itu relevan karena itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik dan strategi itu memang tujuannya adalah untuk menghukum pelaku agar bisa masuk. Nah, kembali ke tadi Bang Rifai, kalau kita konteksnya tidak dalam kerangka untuk memenjarakan anak bangsa, tapi ingin mengembalikan marwah seorang presiden yang telah dituduh ijazahnya palsu misalnya. Justru itu kesempatan emas untuk menunjukkan agar pertengkaran antara anak bangsa ini bisa dilerai. Yang memang kemarin saya sempat juga komplain, harusnya kan yang bisa melerai itu kekuasaan. Tapi sampai hari ini Presiden Prabowo Subianto tidak pernah berkomentar. Iya, karena mungkin nggak mau intervensi. Nah, itulah yang disebut intervensi. Ada dua hal yang berbeda ya. Pertama, intervensi untuk menambah masalah ini makin rumit. Yang kedua, intervensi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh kekuasaan. Contoh kemarin kalau kita bicara Tom Lembong dengan Hasto, apakah Presiden tidak intervensi? Intervensi itu dengan mengeluarkan amnesti dan abolisi. Nah, sama juga ketika ada masalah beras oplos. Kenapa Presiden panggil? Jadi Roy Suryo CS ingin ada... Tidak. Saya tidak mengatakan bahwa Roy Suryo ingin itu. Tapi dari sisi kekuasaan tidak ada. Tapi balik lagi, kalau kekuasaan itu kan terserahlah Presiden. Tapi dari subjektivitas seorang pelapor dalam ini Saudara Joko Widodo, kalau dia memang punya kejujuran bahwa apa yang dia lakukan itu dalam rangka menunjukkan wibawanya, keaslian ijazahnya, dan dalam tanda petik lebih jauh ingin segera melerai anak bangsa dari gaduh yang hanya karena selembar dokumen, saya pikir tidak salah. Karena apa? Kalau selama ini narasinya tidak ada kewajiban, tidak ada kewenangan orang itu untuk meminta, dan tidak ada kewajiban hukum bagi Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan, tapi kan juga tidak ada pelanggaran hukum kalau itu ditunjukkan. Tidak ada pasal yang dilanggar. Tidak ada pasal yang dilanggar. Apalagi ya kalau istilahnya golabatul dzon, ya, dugaan kuatnya jika itu memang asli dan ditunjukkan, selesai. Oke, gitu. Bung Rifai. Nah, jadi sebenarnya gini, jujur saja dari kami sebenarnya juga soal ditunjukkan nggak ditunjukkan ini kan sebenarnya hanya pilihan. Tapi memang kami, saya bukanya nih Bang. Iya, boleh. Kami melihat ini justru di kelompok teman-teman abang ini ada dua kelompok Pak. Ada satu kelompok yang mungkin kami lihat juga memang perjuangannya tulus. Tapi juga ada kelompok lain yang kita lihat memang misinya lain. Kembali ini dugaan ya, dugaan. Misi lain itu apa ya maksudnya? Yang contohnya gini, makanya waktu kemarin di Mabes Polri, waktu digelar terbuka waktu itu ada segala macam di situ, ada Ombudsman, Kompolnas segala. Saya sampaikan karena itu ditanyakan berkali-kali. Saya 2 kali bertanya dan nggak ada yang menjawab itu. Apa pertanyaan? Apakah di ruangan ini bisa ada yang bisa menjamin kalau kami tunjukkan ijazah ini, selesai, maka perkara selesai? Diam semua. Diam semua. Kembali lagi karena ada 2 kelompok Pak. Ini mohon maaf ya pandangan kami. Kami ulangi sekali lagi di depan semua ada jenderal-jenderal pimpinan. Kalau kami tunjukkan, ya, ini akan selesai. Karena kalau memang ini murni akan selesai, kami akan coba rekomendasikan ke Pak Jokowi. Karena yang nggak ada yang menjawab kan, kami juga jadi serba susah gitu loh. Bahkan ada yang sebagian gini, tunjukkan dulu, setelah tunjukkan kami uji lagi. Jadi uji lagi nanti panjang lagi. Artinya gini, kami juga
Ya kembali lagi lah, kalau ya ini kalau dari kami ya, kami Pak Jokowi yakin betul dia yang kuliah gitu ya, dia yang menjalani, dia yang terima gitu ya. Sampai juga ini diserahkan ke pihak kepolisian. Ada tuduhan jangan-jangan polisi bermain. Loh, hari ini Pak Jokowi bukan penguasa. Pak Jokowi nggak bisa naikin pangkat polisi. Terus polisi juga ngapain harus berbuat banyak buat Pak Jokowi, nggak bisa ngerubah karirnya juga kan gitu kan. Artinya sengaja justru kami lakukan ini setelah Pak Jokowi turun, agar biar ini berjalan secara objektif. Tapi kalau waktu itu kita laporkan Pak Jokowi jadi presiden, tambah nggak banyak dugaan. Jadi sebenarnya hanya itu aja. Kalau kemarin di Mabes Polri ada yang menjamin, oke saya menjamin. Misalnya di Bang Egy, saya menjamin. Saya sebenarnya kan melihat Bang Egy, karena Bang Egy ini ketuanya yang waktu itu melaporkan. Tapi kan sekarang juga kondisinya kan udah agak berbeda ya. Beliau juga sudah menyatakan mundur dan segala macamnya. Jadi ya kembali lagi, akhirnya dengan segala pilihan yang ada sampai saat ini kami lebih ya sudah deh. Lanjut. Ikut proses hukum saja. Nanti biar Pak Jokowi kan waktu itu udah berjanji juga biar di sidang kalau perlu bukan hanya tunjukkan pada hakim, memang dibuktikan dibalik ke maksudnya ke masyarakat, di syuting ya, itu mungkin juga salah satu alternatif. Nanti ketika di persidangan itu memang pembuktiannya, ajang pembuktiannya. Tapi selain soal ijazah juga yang kemudian ramai itu adalah soal Jokowi's White Paper. Ini adalah bentuk manuver Roy Suryo CS atau bentuk perlawanan atau seperti apa sebenarnya? Ini kan sebenarnya adalah bagian dari hak konstitusional warga negara untuk berpendapat. Yang pendapat itu dituangkan dalam tulisan. Dan pendapat itu tidak sekedar pendapat ya, pendapat yang berdasarkan kajian. Bahwa ada orang yang berbeda pendapat, kajian terhadap apa yang kemudian disimpulkan dalam buku tersebut untuk memperkuat bahwa ada masalah dalam ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo. Diawali dari latar belakang, kemudian kasus-kasus dunia yang masalahnya sebenarnya masalah yang tidak terkait dengan digital forensik. Itu ada berapa halaman? Ratusan? Di atas 500, hampir 700 lembar. 700 lembar? Iya, yang baru dicetak, baru daminya. Jadi saya juga belum bisa bawa, itu terbatas. Padahal saya mau berharapnya Bung Fauzin udah dapat. Nah, saya justru begini. Ini juga sebagai penanda, apakah masih ada di Republik ini kemerdekaan berpendapat, termasuk berpendapat melalui tulisan. Saya telah membuktikan bahwa menulis itu bisa dijadikan kejahatan. Apa itu? Yani ketika Bambang Trimulyono menulis buku Jokowi Undercover 2, kan mulanya itu yang kemudian ramai tentang soal ijazah ini ya. Lalu berujung dengan Bui. Padahal sampai hari ini tidak atau belum ada satupun buku yang membantah materi yang ada di buku Jokowi Undercover 142 halaman. Nah, ini lebih tebal lagi. Nah, ini sebenarnya menjadi semacam... Jadi itu terinspirasi dari Jokowi Undercover? Oh enggak, itu hal yang lain. Cuman memang karena mereka ini peneliti, agar tidak dianggap oh selama ini hanya omdo begitu kan, gengsi seorang peneliti itu kan karya tulis akhirnya. Nah, dituangkanlah itu dalam sebuah karya tulis. Dengan sebuah metodologi? Dengan metodologi tertentu, dengan kesimpulan, dan kemudian di situ juga ada sejumlah latar belakang kenapa buku itu ditulis sebagai kado dari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Nah, ada tambahan yang menarik menurut saya perlu sampaikan begini, Bang Rifai. Jadi soalnya adalah begini. Tapi pertanyaan saya belum terjawab. Apakah itu bentuk manuver perlawanan dari Roy Suryo CS atau seperti apa? Kalau perlawanan itu kan ada di sidang, di pengadilan. Hari ini kan Roy Suryo Rismon itu kan belum punya status apapun loh. Nggak ada tersangkanya. Masih merdeka, hanya dipanggil sebagai saksi. Jadi tujuan untuk Jokowi's White Paper itu apa? Jadi begini, hari ini masalah ijazah itu bukan lagi masalah seorang Roy Suryo, seorang Rismon, bukan. Tapi sudah terkonversi menjadi masalah publik. Dan bagian dari tanggung jawab publik, ya para penulis ini ingin ya menyampaikan apa yang menjadi argumentasinya yang selama ini menjadi perdebatan publik dan kemudian mengembalikan penilaian itu kepada publik. Sebenarnya pendapat-pendapat ini bisa dihentikan manakala publik yakin bahwa ijazah itu asli. Dan salah satu metode praktisnya adalah dengan menunjukkan. Jadi kalau ada hipotesa atau asumsi, katakanlah jangan terlalu tinggi itu hipotesa. Ada asumsi, kalau ditunjukkan pun tidak akan dipercaya begitu. Justru itu memperkuat keyakinan, oh jangan-jangan barang itu bermasalah. Kalau saya punya pendapat lain, biarkan asumsi itu kita uji dengan menunjukkan, kalau setelah ditunjukkan ternyata ada masalah, nah disitulah jadi penggaliannya, masalahnya sudah berubah, bukan lagi soal ditunjukkan atau tidak. Dan kalau memang setelah ditunjukkan itu ada keinginan untuk menguji, memang persoalannya itu bukan punya atau tidak punya ijazah, tapi ijazah itu asli atau tidak. Jadi wajar kalau ingin meneliti untuk dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Tapi dalam buku Jokowi's White Paper itu ada temuan atau fakta baru selain yang sudah diutarakan oleh Bang Roy Suryo di
Polda ataupun di Barreskrim di Jokowi's White Paper itu dengan tadi Anda sebutkan? Iya, lebih banyak halaman. merinci dengan mengaitkan dengan teori, kemudian juga ada sejumlah peristiwa yang itu Termasuk sifatnya peristiwa yang sifatnya analog tapi bisa dibuktikan dengan digital forensik begitu. Berarti semuanya sebenarnya sudah diungkap sebenarnya sama Bung Roy Iya, Suryo. itu bisa menjadi dokumen bukti sebenarnya kalau di persidangan begitu. Lagi-lagi karena itu belum diajukan di persidangan, konteksnya bukan untuk bukti persidangan, tapi tanggung jawab seorang Roy, seorang Rismond manakala mereka berargumen, ini loh argumentasinya, data-datanya, sehingga publik bisa menilai, bisa membaca. Kadang-kadang kan kalau lewat YouTube itu kan bercampur, Bang. Bercampur antara fakta, pendapat, kemudian ada ya agitasi, bahkan emosi juga begitu. Nah, kalau di buku itu ya meminimalisir hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendapat ya. Misalnya agitasi yang sifatnya emosi, yang Bang Rifai juga pernah komplain tentang itu kan. Kadang-kadang saya pun suka begitu juga gitu. Anda ikut di Jogja kemarin? Oh, saya enggak, karena saat itu berbarengan dengan saya menyiapkan saksi-saksi yang tadi akhirnya sampai jam 4 subuh. Jadi kita bagi tugas. Tapi sudah baca juga Jokowi's White Paper itu? Deskripsinya sebagian kan kita rapatkan di Zoom, itu bukan di Zoom, di proyektor dijelaskan ini substansinya bla 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 bla. Ya kalau seluruhannya belum baca lah. Belum baca sama sekali? Ya, keseluruhannya belum. Oke. Bagaimana kemudian kubu Pak Jokowi, Pak Jokowi sudah merespon soal ini? Belum, kami belum ketemu langsung. Setelah ada buku ini ya, belum. Sekalipun ya kalau dari interaksi kami selama ini sih beliau juga orangnya easy going lah, maksudnya tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Kalau kami laporkan perkembangan juga ya beliau mengikuti, tapi juga nggak begitu banyak mendalami. Ya. Beliau sih saya lihat sih easy going. Nah tapi kalau dari kami sih sebenarnya kami punya ya kembali lagi Bang, ini asumsi lagi ya, karena kami kan dari sudut pelapor pada saat buku ini muncul, jangan-jangan ini buku mau digunakan untuk menguatkan alibi penelitian gitu ya. Karena itu salah satu caranya gitu ya. Dan memang di banyak kasus pencemaran ini sudah banyak sekali kok. Rata-rata pelaku itu menggunakan argumentasi dalam penelitian. Oke. Ada beberapa diterima, ada sebagian besar ditolak. Yang diterima itu misalnya bebas tuduh Mas Aris Hazar waktu itu ya. Oh, oke. Yang waktu itu korbannya adalah Pak Luhut. Tapi di banyak kasus juga ditolak ya. Hakim juga kan tentunya tidak semudah itu terkecoh mana penelitian yang benar, mana penelitian yang tidak benar. Tapi ya monggo. Sekalipun juga yang saya coba kritisi adalah begini. Sebenarnya cukup menarik karena ya kita juga kan sama-sama pernah belajar. Artinya kalau penelitian ini baru dibukukan sekarang, berarti kan selama ini penelitian ini belum selesai, masih berjalan, belum sampai berkesimpulan. Tapi karena belum ada ujungnya. Sejak masih berproses saja sudah disebarluaskan di media, di hampir tiap hari dinyanyikan ijazah ini palsu, sementara penelitiannya sendiri belum selesai. Jadi belum kesimpulan sudah diekspos. Sementara kita tahu dalam semua karya penelitian aja untuk ekspos itu ada beberapa persyaratan. Ya, ada tulisan yang bisa masuk ke Scopus, ada yang tidak. Ini kan jenjangnya juga sulit gitu ya. Jadi kami malah menduga buku ini hanya untuk alibi pembelaan. Betul, ya, tapi itu untuk alibi pembelaan. Monggo aja itu nanti. Ya, saya nggak mau komentari, tapi intinya monggo. Tafsir boleh saja karena apalagi itu tafsir yang berangkat dari kepentingan pelapor yang ingin laporannya agar ditindaklanjuti. Tentu berbeda kalau tafsir itu berangkat dari orang yang netral, yang melihat dari sudut pandang tengah dan melihat dari seluruh sisi yang komprehensif. Dan bagi kami nggak ada masalah subjektivitas seperti itu, gitu loh. Nah, tapi kami ingin menegaskan begini. Memang di dalam suatu pandangan yang berasal dari penelitian itu biasa, Bang. Deskripsinya dikasih dulu, ikhtisarnya diedarkan. Bukan berarti nggak ada dasar. Tapi ikhtisar itu baru dilengkapi. Memang hari ini ada kebutuhan. Kebutuhannya bukan terkait kasus, tapi tanggung jawab publik dari seorang peneliti yang sudah bicara kemana-mana untuk disampaikan pada publik apa latar belakangnya, landasan teorinya, rujukannya, data-datanya, sumbernya, analisis masalahnya, kesimpulannya itu dibangun dari dasar apa, kemudian teori-teori yang digunakan apa, perangkat untuk mengelaborasi teori untuk menentukan fakta itu hasilnya seperti apa. Nah itu kemudian diterjemahkan agar apa? Agar pengetahuan ini tidak berhenti kepada Roy Suryo, Rismond, tetapi juga bisa didistribusikan ke seluruh elemen anak bangsa dan bisa digunakan untuk perkara-perkara lain. Karena kalau kita bicara tentang barang yang analog yang kemudian diuji secara digital kan seolah-olah orang
Nah, itu sesuatu yang baru. Nah, di situ juga disebutkan referensi. Cuman saya lupa ya, di antaranya ada yang di Amerika ya, ada beberapa peristiwa besar lah ya. Ya kan karena Bung Kozin juga belum ini kan, belum baca secara keseluruhan, iya. Cuman deskripsinya itu pernah dikasih, cuman saya lupa peristiwanya apa. Itu untuk menunjukkan bahwa tak selalu barang yang analog itu dibuktikan dengan analog. Memang ada metode digital yang pertama analog itu dikonversi menjadi digital. Nah, di sistem teknologi digital ini bisa lebih presisi untuk meneliti. Misalnya contoh ya, masalah font, jarak kerapatan huruf, otomatis di tengah, cantiknya sebuah font, itu semua bisa diteliti menggunakan instrumen yang sifatnya digital. Tetapi sebelum yang analog itu bisa diteliti secara digital kan dikonversi dulu. Dan itu biasa sebenarnya. Sama juga ya, berkas kita kemudian kita scan kan jadi digital, tadi analog, dan itu yang diteliti. Oke, itu masalah Jokowi's White Paper begitu yang sudah lagi rame gitu diperbincangkan dan disorot publik. Tapi yang kemudian kita jadi bertanya-tanya, ini kan kasus ini sudah lumayan lama lah bergulir. Iya, dari laporan aja Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya ampun. Udah mau habis Agustus. Iya, udah mau Agustus. Ini pertanyaan saya, ini delik aduan, muaranya akan pembuktian di persidangan, ataukah kemudian akan ada restoratif justice? Ya, kalau bicara secara ketentuan umum, delik aduan sangat mudah untuk dilakukan restoratif justice. Bahkan delik umum sendiri bisa hari ini gitu ya. Karena kan kembali lagi sekarang konsepnya sudah hukum acara yang modern. Artinya dalam konteks pemidanan tidak lagi negara sibuk menghukum, sementara kepentingan korban nggak diwadahi ya. Nah sekarang justru korban itu diberikan satu tempat yang boleh dibilang setara, bahkan dia punya bergeding juga untuk bisa menghentikan kasus manakala antara korban dengan pelaku. Untuk Pak Jokowi? Nah secara benar untuk Pak Jokowi sebenarnya kalau Pak Jokowi dari awal loh Mbak, jadi sebelum kami dapat permintaan untuk pendampingan di Polda, kami sudah 2 kali diminta untuk memberikan somasi terbuka, teguran terbuka. Kami lakukan rilis, mungkin teman-teman media juga hadir saat itu. 2 kali kami memberikan teguran, yang intinya stop, jangan dilanjutkan. Nah mungkin bahkan kan gak lama dari situ Pak Jokowi juga mengundang wartawan, memperlihatkan ijazahnya di kediaman. Gak lama juga TPU datang sempat diajak ketemu gitu ya. Sebenarnya mungkin dulu kalau soft ada kemungkinan juga Pak Jokowi ditunjukin. Tapi kembali lagi kadang situasi kondisi lah ya, kita nggak bisa lagi mundur gitu ya. Nah, jadi kalau intinya sih kalau saya lihat Pak Jokowi lebih ingin tadinya ini cepat selesai gitu. Ingin cepat selesai di persidangan atau kemudian? Nah, yang tadinya selesai isu berhenti gitu ya. Tapi ternyata kan bergulir keras gitu ya. Dan kalau kami amati juga kembali lagi dari klien-klien yang didampingi Bang Hosidi ini ada dua model. Ada satu model yang memang kami sih melihat mungkin teman-teman ini masih bisa diajak bicara hati ke hati, sama-sama kita bicara membuka data dan segala macam gitu ya. Tapi ada teman yang sebagian yang mungkin Pak Hosidi tahu yang pokoknya hajar terus gitu ya, bahkan lebih kencang. Nah ini karena buat kita lebih susah, menjadi sulit ya. Tapi saya nggak mau menafikan bahwa tidak ada RG atau apapun, kembali aja ini berjalan, segala komunikasi baik mungkin bisa disampaikan juga ya. Baik melalui pihak ketiga atau apapun itu, bagi mungkin kelompok-kelompok yang menurut saya memang kalau kami amati juga semua ya, yang kami lihat kok ini spiritnya udah lain gitu ya. Tapi kalau untuk yang berkeras ya mungkin salah satu caranya memang dibuka saya di persidangan, sama-sama dilihat, dicek semua sebagai contoh nih Mbak. Jadi kalau yang melunak bisa RG? Kami juga nih Mbak ya, saya nggak mau mendahului, tapi kami sebagai advokat wajib mendamaikan para pihak loh Pak. Jadi nggak boleh seorang lawyer itu bilang saya menghambat atau menolak perdamaian, karena itu diwajibkan etik. Wajib mendamaikan. Jadi kalau ditanya advokat saya akan mendorong itu. Ya, tapi kembali lagi apakah pasti bisa? Kami harus komunikasi juga Pak Jokowi, klien tetap prinsipal, pada keputusannya gitu ya. Kepada Pak Jokowi. Betul. Jadi formulanya ada, ya tinggal monggo kita dari proses yang berjalan kita upayakan semaksimal, nggak ada persoalan. Kalau Bung Roy Suryo CS siap untuk menghadapi pembuktian di pengadilan? Ya, kalau kami lihat. Kalau langsung namanya Bung Roy Suryo, tahu namanya, udah tahu berarti. Penyelesaian itu sayangnya hari ini kewenangannya tidak ada pada kami selaku klien kami, maksud saya yang selaku terlapor atau selaku saksi. Justru kalau kami lihat itu penyelesaiannya ada di 3 pihak. Siapa saja? Pertama, subjektifnya ada di pihak pelapor, yakni Saudara Joko Widodo. Kalau pelapor cabut ya selesai. Kedua, tapi kan nggak ada pembuktian jadinya di pengadilan. Ya tapi apa yang mau dibuktikan, orang perkara yang dicabut? Oh iya, oke. Nah yang kedua, memang secara objektif dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apa itu? Ya penyelidikan jadi penyidikan bisa saja SP3.
Dan SP3 juga selesai, nggak bisa dilanjutkan. Yang ketiga, nah ini turun tangannya kekuasaan. Baik melalui Jaksa Agung, melalui deponering dengan diterbitkannya SKPP ya, surat keterangan apa? Penghentian penuntutan. Tapi itu setelah nanti ini berkas lengkap ya. Atau oleh presiden langsung terbitkan abolisi, kasusnya dihapus, memang nggak ada perkara, udah selesai. Cara melerai presiden ya dengan abolisi. Gitu. Nah, jadi 3 penyelesaian ini sayangnya memang tidak ada di kami. Maka posisi daripada Roy Suryo tetap dia berkeyakinan dengan hasil penelitian ini tetap jalan. Gitu. Karena pilihan-pilihan kalau ingin cepat tadi tidak ada pada dia. Dan termasuk pilihan yang cepat yang lain ya. Misalkan ditunjukkan dan bisa diteliti dan ternyata asli juga selesai juga. Bahkan kalau begitu sebenarnya menjadi kuat legitimasi untuk mempersoalkan orang-orang yang masih menuduh. Ya kan, karena apa? Sudah dipenuhi kok, sudah dilihat, sudah diteliti, sudah asli kok masih terus. Nah, itu kan berarti memang menjadi tebal. Nah, baru kita bisa membaca motifnya memang ini seragam, ini jengkel aja, ini motifnya semuanya pokoknya asal hajar begitu. Tapi sepanjang hari ini barang itu belum ditunjukkan dan belum bisa diuji, tentu tidak bisa lah kita yang kemudian secara subjektif dalam tanda petik menghakimi ada dua belah pihak yang berbeda. Kalau menurut kami hari ini masih satu kubu itu, walaupun motif beda ya, tapi satu kubu itu tetap pengen ini dibuktikan dan pembuktian itu mereka bisa mengakses, bukan versi berskim. Sekarang pertanyaan sederhana begini, apa susahnya untuk menunjukkan jasa itu kalau wartawan saja diberitahu pada saat di Solo, Jawa dan Tengah. padahal wartawan kan tidak punya kepentingan. Kenapa orang yang sangat berkepentingan dan ingin tahu tidak ditunjukkan? Pertanyaan selanjutnya adalah nanti nggak puas. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau nggak puas kan berarti ada masalah. Nah, apakah benar ijazah ini ada masalah? Kalau nggak ada masalah kan tentu nggak ada keraguan untuk menunjukkan. Tapi balik lagi bisa saja Saudara Jokowi menganggap nggak ada masalah dan yakin, tapi sudah ego yang main. Ini udah terlanjur saya ini, udah jengkel saya, udah kita bawa aja begitu. Bisa juga begitu. Saya nggak tahu soal itu begitu. Tapi bagi saya kalau hari ini saya melihat memang negara tidak hadir, kita dibiarkan terus. Coba pertengkaran di seluruh media. Sampai saya, mohon maaf abang saya hormat sekali dengan abang. Kenapa? Tidak mengomentari atau bahkan merekomendasikan lawyer lain untuk mengambil pilihan tindakan yang menjadi kewenangannya. Di sebuah media saya marah. Kenapa? Tunjuk-tunjuk, kemudian bilang, Kozinudin. Kan nggak etis itu. Dan ini kita tetap saling menghormati. Nah, semua itu harusnya dari Bung Kozin juga punya argumentasi, kemudian dari Bung Rifai juga punya argumentasinya. Kita akan lihat nanti akan seperti apa ujungnya. Begitu kita lihat apakah negara akan hadir untuk... Tapi jangan sampai nunggu lebaran kucing ya. Nanti kita akan lihat bagaimana nanti ujungnya ini semua negara akan hadir atau kemudian tetap berujung ke pembuktian di persidangan, di pengadilan atau kemudian restoratif justice nih. Itu kan semua kemungkinan semua terbuka. Kita akan lihat bagaimana ujungnya. Terima kasih Bung Rifai dari kuasa hukum. Tapi kami menegaskan ya kalau dari klien kami tidak ada pilihan untuk restoratif justice. Itu pula yang membuat klien kami tetap terus. Gas terus. Karena apa? Sudah menjadi tanggung jawab klien kami untuk membuktikan ini di hadapan publik. Jadi persoalannya bukan soal ansih klien kami dengan Saudara Jokowi. Ini sudah isu publik sehingga klien kami yang Roy Suryo Rismon itu punya tanggung jawab besar terhadap pertanggungjawaban publik. Sudah bukan urusan dengan Saudara Jokowi. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana muaranya akan kemana. Nah, terima kasih Bung Rifai dari pengacara Pak Jokowi, kemudian Bung Kozinudin, pengacara dari Roy Suryo CS sudah bergabung di On Point with Adisty Larasati. Terima kasih sudah mau hadir. Nanti kita akan perbincangkan lagi apa yang hangat dan juga disorot publik. Tapi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adisty Larasati. Sampai jumpa.